Gedung megah di jantung kota itu berdiri kokoh, dengan kaca-kaca tinggi yang memantulkan sinar matahari. Di dalamnya, Arjuna Adiatama, CEO muda perusahaan teknologi, duduk di kantornya yang luas. Di luar, sekretaris pribadinya, Nadira, sedang sibuk mengatur jadwal hari itu. "Nadira, masuk!" Suara Arjuna terdengar melalui intercom. Nadira segera berdiri, merapikan blazer putihnya, dan mengetuk pintu sebelum masuk. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Arjuna menatapnya dengan pandangan tajam, seperti biasa. "Bagaimana dengan laporan akuisisi minggu lalu? Sudah diselesaikan?" Nadira membuka tablet di tangannya, menelusuri dokumen-dokumen dengan cekatan. "Sudah, Pak. Saya juga sudah mengirimkan salinannya ke Direktur Keuangan untuk ditinjau." Arjuna mengangguk kecil. Ia menghargai efisiensi Nadira, meski jarang mengatakannya. Di matanya, Nadira adalah roda penggerak kecil yang membuat mesin besar perusahaannya tetap berjalan lancar. Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda. Nadira bisa merasakannya. Arjuna terlihat lebih lelah dari biasanya, dan matanya yang biasanya tajam tampak redup. "Kalau tidak ada lagi, saya kembali ke meja saya, Pak," ucap Nadira, bersiap untuk keluar. "Nadira," panggil Arjuna sebelum ia sempat membuka pintu. Nadira berbalik, menunggu kelanjutan ucapan bosnya. "Terima kasih," katanya pelan. Hanya 2 kata, tetapi cukup untuk membuat Nadira tertegun. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam. Kantor sudah sepi, tetapi lampu di ruangan Arjuna masih menyala. Nadira yang sedang merapikan mejanya merasa ragu untuk pulang. Akhirnya, ia mengetuk pintu ruangan Arjuna dan masuk setelah mendengar suara samar, "Masuk." Arjuna duduk di meja kerjanya dengan segelas anggur merah di tangannya. "Kamu belum pulang? Saya ingin memastikan Anda tidak membutuhkan apa-apa sebelum saya pergi," jawab Nadira. Arjuna tersenyum tipis. "Kamu selalu seperti itu, selalu memastikan semuanya beres meskipun aku tidak pernah memintanya." Nadira bingung dengan nada hangat dalam suara Arjuna. Biasanya ia adalah pria yang kaku dan penuh batasan. "Kadang aku bertanya-tanya, kenapa kamu bertahan di sini?" lanjut Arjuna sambil menatap gelasnya. "Karena saya percaya dengan apa yang kita bangun, Pak," jawab Nadira jujur. Malam itu, percakapan mereka berlangsung lebih lama dari biasanya. Untuk pertama kalinya, Nadira melihat sisi manusiawi dari bosnya. Sisi yang rapuh, penuh keraguan, dan kesepian. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka mulai berubah. Arjuna menjadi lebih hangat, sering mengajak Nadira berbicara tentang hal-hal di luar pekerjaan. Nadira, di sisi lain, mulai merasakan perasaan yang sulit ia kendalikan. Namun, di tengah kehangatan itu, muncul desas-desus di kantor. Beberapa karyawan mulai membicarakan kedekatan antara Arjuna dan Nadira. "Menurutmu, apa mereka punya hubungan khusus?" bisik seorang karyawan di pantry. Nadira mendengar pembicaraan itu secara tidak sengaja. Hatinya bergemuruh, bukan karena malu, tetapi karena ia tahu rumor itu bisa menjadi masalah besar. Ketegangan memuncak ketika sebuah dokumen penting hilang dari sistem perusahaan. Arjuna menjadi sasaran tuduhan dan Nadira yang dianggap orang kepercayaannya ikut terseret dalam masalah itu. "Apa yang terjadi, Nadira?" tanya Arjuna. Suaranya penuh tekanan. "Saya tidak tahu, Pak. Saya sudah memeriksa semuanya, tetapi file itu benar-benar hilang," jawab Nadira dengan mata berkaca-kaca. Saat itulah, Nadira menyadari bahwa pekerjaannya lebih dari sekadar mengetik atau mengatur jadwal. Ia adalah penopang Arjuna di saat-saat tersulit. Di tengah badai masalah, Arjuna dan Nadira mulai menyadari betapa pentingnya kehadiran satu sama lain. Suatu malam, setelah rapat darurat yang melelahkan,
Arjuna akhirnya mengungkapkan perasaannya. "Nadira, aku tidak tahu bagaimana aku bisa menjalani semua ini tanpamu," katanya pelan. Nadira terdiam, hatinya bergemuruh. "Pak Arjuna, kita tidak bisa seperti ini." "Tapi aku sudah jatuh cinta padamu," jawab Arjuna. Suaranya tegas meskipun penuh emosi. Nadira menunduk, menyadari bahwa perasaannya selama ini ternyata tidak bertepuk sebelah tangan. Meski perasaan mereka saling terbalas, hubungan mereka bukan tanpa rintangan. Keluarga Arjuna, yang memiliki pengaruh besar di perusahaan, menentang hubungan itu. Mereka menganggap Nadira tidak pantas untuk Arjuna. Namun, Arjuna memilih untuk melawan. Ia melepaskan beberapa jabatan penting yang diberikan keluarganya demi mempertahankan integritas hubungan mereka. "Saya tidak peduli apa kata mereka. Yang penting adalah apa yang kita rasakan," ucap Arjuna. Setelah melewati berbagai konflik, Arjuna dan Nadira memutuskan untuk memulai awal yang baru. Mereka membangun perusahaan kecil bersama, jauh dari gemerlap dunia korporat. "Kita mungkin tidak akan sekaya dulu, tapi kita punya sesuatu yang lebih berharga," kata Arjuna sambil menggenggam tangan Nadira.